Ya, kalau Daud nggak punya sperma, kau pun nggak punya Tuhan. Hei, ibu anak dua. Kalau Daud, tunjukkan. Enggak, itu hasil rekayasa kalian mana? Di sini raja-raja di situ pengen dia mati. bukan dia saja, bukan raja-raja, dan Romawi dia kepengen. dia mati. Bukan dia Iblis yang pengen mati, tapi orang yang mau mematikan dia. Sibolis yang kepengen dia meninggoy, Sibolis. Ya itu, justru karena itu iblis yang pengen dia mati, bukan dia Nah. yang pengen mati. Makanya dia Oke. bangkit di hari yang ketiga. Kebangkitan Oke, itu bilang. kuasa Roh Kudus. Jadi Oke, yang jangan. membangkitkan Yesus itu adalah Roh Kudus. Makanya Oke, ada jangan. disebut Triteos, Tritunggal. Dirubah kata-katanya, Kudus. jangan dengar dulu, jangan mati lagi, nanti kena ban. Metong, ya, katakan metong, oke? Oke. Sibolis, Kan? Sibolis sangat menginginkan kemetongan Yesus. Sekarang Ya. saya tanya, kalau itu pengen nggak Yesus itu metong? Tidak. Tidak, Karena oke, Kudus, maka ya, dengar dulu. Berarti itu nggak sepakat, nggak setuju dengan konsep penyaliban. Nggak setuju dengan konsep penyaliban. Kalau Iya, nggak aku di masa setuju. itu tidak setuju, tetapi aku di masa sekarang setuju karena sudah terjadi. Berarti di masa itu, andai Aiko hidup di masa itu berupaya menolong Yesus untuk agar tidak disalib. Semua akan berupaya bagi orang yang percaya. Oke. Berarti itu tolak ya. Yesus telah menebus dosamu ya. Kok tolak? Kejadiannya itu Karena aku di nggak masa setuju itu, dengan penyaliban. Masalahnya kejadian itu sudah terjadi. Kamu tidak bisa menolak kalau kejadian itu sudah terjadi, mengerti? Gini toh. Ini ada analogi ya. Ini analogi yang cukup jelas. Jangan kau sebut analogi karena masalah itu sudah lampau. Enggak, ini analoginya tidak menyangkut masa lalu. Itulah kau Analoginya pergi ini ke masa yang lampau. Analoginya ini tidak menyangkut tentang masa lalu, tapi masa sekarang. Analoginya begini. Itu sepakat enggak dengan perbuatan mencuri? Tidak sepakat. Tidak sepakat. Jika di depan mata itu ada seseorang yang mencuri bawa sejumlah uang, sudah. Terus dia memberikan sebagian kepada itu. Apakah itu menerima? Tidak mau karena itu uang Tidak sehat. mau karena apa? Karena itu nggak sepakat kan? Karena nggak itu sepakat pencurian kan? Oke. Ya, karena itu kejadiannya di masa sekarang itu terjadi Ya, berbarengan sekarang saya tanya lagi. terjadinya. Ya, sekarang saya tanya lagi. Itu percaya nggak? Terima nggak dengan konsep penyaliban? Sekarang terima karena sudah terjadi. Oke, terima. Ya sama dengan pencurian tadi yang kejadian sekarang. Nah, jika itu tidak terima dengan konsep penyaliban, oke, apakah itu menerima ketika dosamu ditebus dengan konsep penyaliban? Dosaku di konsep penyaliban seperti ini ya konsep penyaliban. Ditebus dengan konsep ditebus penyaliban. itu seperti ini konsepnya itu. Jangan kalian pikir ditebus di masa lampau itu ditebus dengan sekarang, tidak. Seperti ini konsep penyaliban. Ditebus Yesus mati, dosa manusia. Metong, bilang metong. Ditebus. Pada zaman itu dengar dulu. Konsep Metong bilang metong. iya metong pada zaman itu. Aku bukan di zaman itu, mengerti nggak konsepnya? Jadi ditebus dosa itu pada zaman manusia pada zaman itu. Jadi Yesus sudah mati nih. Dengar dulu, Yesus sudah mati kan? Metong. Oh, Yesus sudah mati. Yesus itu Silakan. Yesus itu metong sudah kita ketahui. Maka yang ditebus pada zaman itu dosa manusia zaman itu. Yesus metong kita sudah tahu metong kan karena apa? Karena perbuatan manusia. Maka kita bukan menebus dosa secara sekarang ini. Kita menebus dosa kita bukan udah ditebus dosa kita berbuat dosa lagi, bukan. Maksudnya itu karena kita udah percaya Yesus itu mati di kayu salib untuk dosa manusia pada zaman itu, kita ini tidak berbuat dosa lagi, kita percaya kepada Yesus. Makanya dibilang ada baptis. Ya, baptis itu kalau orang yang sudah percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus, baptis, maka dosa kita yang lampau dihapus. Jadi kita berjalan ke masa yang akan datang. Jadi kita nggak boleh lagi berbuat dosa, itu konsepnya. Bukan di masa itu ditebus dosa, semua masa sekarang ditebus gitu, bukan.
Oke, Jadi di harus mana ada datanya itu? pengakuan, harus ada pembaptisan. Di mana datanya itu? Gimana datanya? Kan makanya dibilang, jika engkau percaya kepadaku, maka dibaptislah. Makanya Yesus itu dibaptis Di dulu mana sebelum melayani. dikatakan? Di mana itu dikatakan? tertulis? Kalau kau percaya aku Tuhan, kau harus siap dibaptis. Di mana? Yohanes kan ada di situ. Bacalah, Yohanes klik berapa? seringkali kan Yohanes selalu klik baca-baca. Yohanes ayat 17. Tidak ada, Dinda, tidak ada. Tidak ada. Kau yang tidak ada, nanti ku buka data ini sekarang aku Dia lagi buka repot. datanya. Nggak bisa aku kasih Di tahu mana datanya. Yesus berkata, Pokoknya- jika kau percaya aku Tuhan, maka kau harus dibaptis. Jadi ku kasih tahu lah, konsep penyaliban itu seperti itu loh itu. Bukan contohnya dosa manusia yang lampau ditebus Yesus terus di masa sekarang Oke. udah ditebus dosanya. Oke, Bukan di mana seperti itu tertulis? konsepnya. Di mana tertulis konsep penyaliban untuk menebus dosa orang pada masa lampau? Di mana itu tertulis? Di konsep di penyaliban lah, kan ada di situ di Kok di penyaliban tertulisnya? iya, di Matius, Markus, Lukas kamu kan tahu Yesus, Matius, Iya, Markus, nggak Lukas itu ada. perjalanan Itu Yesus. nggak Di situ Yesus disalib, di situ secerita, makanya baca Alkitab. Jangan langsung Udah masuk baca, nggak Islam. ada. Udah aku baca nggak ada. Nggak ada karena nggak kau baca. Buktinya kemarin Udah aku baca. Yohanes 17 ayat 3 bisanya kau memang baca. ada, kasih datanya mana? Ini kan penghujat. Siapa penghujat? Kan ya penghujat neritik darah roh. Udah kok penghujat tahu. Sejak kapan penghujat kau, Yusma? Nah, Oh, diamkan dulu anakmu itu. itulah baca aja lah. Makanya Di mana? Keras sekali apa ya doktrinnya ya. Apa yang dikatakan itu nggak sesuai dengan sesuai. Kutanya dulu itu. Aku dulu bertanya sekarang. Ya, jawab ya. ya sebelum bertanya sebelum kau bertanya aku nggak ada ya. Nggak boleh kayak gitu. Kau yang kau tanya. Kutanya dulu kau. Kau sekarang Masalahnya aku dari tadi bertanya nggak ada yang kau jawab. Ku jawab lah. Konsep penyaliban itu kan udah ku jawab samamu. Tapi nggak ada data kau kasih. Kau Di mana baca, Yesus makanya berkata? kau kalau apologet baca. Ya udah. Seseorang yang apologet itu udah menguasai Alkitab loh, udah menguasai juga lah. Al-Quran. Udah. Jangan salah-salah jadi apologet. Tanya lah, udah bertanya lah, kau tanya lah. Iya, aku lah bertanya, gini loh itu. Ya silakan. Allah bagi orang Islam itu kan tidak ada wujud nyata yang real, yang realita ya kan? Benar? Kan tidak ada kan wujud nyata yang real, yang realita. Selesaikan dulu pertanyaanmu, jangan gantung. Tidak Nanti ada aku jawab ke dia. itu perkutanya. Terus Apa pertanyaannya? bagaimana? Kan Al-Qur'an itu kata Nabi Muhammad diturunkan dari langit, diturunkan. Jadi kalau kalau tidak ada wujud nyata yang real, bagaimana Allah kalian itu Quran diturunkan dari langit, teman-teman. Quran kepada Muhammad, sedangkan Allah kalian itu tidak ada wujud nyata, realitanya seperti ilusi, ngerti? Enggak, di mana? Kau dapat data dari mana? Quran Udah turun dari langit, data dari mana? Memang Allah kalian kan tidak ada, nggak ada wujud Oke, kau nyatanya. dapat data dari mana? Kalau Allah itu Tanya dulu tidak samamu, ada. Allahmu ada mulutnya nggak? Loh, Allah nggak butuh mulut. Nah, berarti kan nggak ada wujud nyata, mengerti nggak? Beda, dengar Dinda. Beda. Ya, dengar gini Dinda. Gini, Udahlah dengar, berarti, Dinda. udah berarti. Dong, cari bang, Ilusi. gantian, kakak mau dijawab enggak? Ya, Kamu mau jawab dijawab lah. enggak? Udah, oke. Kau tanya tadi, apakah Allah punya mulut? Allah nggak butuh mulut. Ya, sesuatu jika kau tak butuh, ya, jika kau tak butuh bukan berarti kau tak punya. Sama analogi lagi begini. Kau mendatangi rumah orang kaya, Jika tidak di punya, garasi. punya gimana? Dengar dulu, biar aku jelaskan, ya. Ya, Allah tak butuh bukan berarti Allah tak punya. Tak butuh itu di atas, ya derajatnya itu di atas punya, karena tak butuh. Analoginya begini, kau itu sales misalkan, ya kan, sales sepeda motor. Kau menawarkan sebuah sepeda motor kepada orang kaya, di mana di depan rumahnya itu sudah parkir Lamborghini, bahkan mobil Bugatti. Ketika dia katakan aku nggak butuh, apakah orang waras masih sanggup mengatakan oh dia nggak mampu beli?
Nggak mungkin orang waras berpikir si kaya nggak mampu beli. Karena di depan rumahnya saja pun sudah parkir mobil Bugatti. Itu Dia tabung tuh, bukan berarti bukan dia tidak seperti itu punya, bukan gitu loh. seperti itu penjabarannya konsepnya. Yang kutanya itu kan masalah itu dia menawarkan kan ada wujud nyatanya, ada orangnya, ngertinya kau itu. Dia menawarkan ke orang itu kan dia ada salesnya, ada orangnya, ada wujud nyata yang realita. Masalahnya ini wujud nyata Allah itu bagi orang Islam tidak ada kelihatan, tidak ada wujud nyata. Ye. Oh, Tuhannya Islam itu tidak kelihatan. Itu mau kau bilang tadi. Wujud nyatanya pun tidak ada, bukan cuma tidak kelihatan, wujud nyatanya pun nggak ada loh. Itu, kau tahu nggak arti kata wujud? Wujud itu bukan manusia, ngerti kau? Wujud itu artinya Bukan ada. kedagingan. Ketika dengar dulu. Ya. Ketika kau katakan wujudnya tidak ada, kalau diartikan kata-katamu itu adanya itu tidak ada, kan nggak nyambung cakap. Wujud Ada itu tidak ada, bukan ada tidak kedagingan, ada. dia bentuk roh, tapi ada loh wujud nyata yang ada. ada. Bagaimana kau tiadakan sementara tadi kau berkata ada? Oke, terserah lah ya, kalian itu kan nggak mau mengakui. Nah, kalau ada wujud nyata, maka ada perbuatan, maka ada terjadi perbuatan, ada terjadi di Oke. situ kata kerja, betul nggak? Oke. 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 Allah kalian itu menciptakan langit dan bumi dan seisinya, itu tidak ada ditulis di Al-Quran. Aku berfirman, kalau berfirman katanya aku berkata, aku berbuat, maka ada perkataan, ada perbuatan. Kalau di Oke, Al-Quran kasih kau datanya dia tidak ya. ada, hanya Ya. ditulis Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, itu aja ditulis. Itu hanya Muhammad yang menulis. Ini Tidak datanya ada, kasih ya. kalau tidak ada wujud nyata maka tidak ada perbuatan. Ngerti nggak? Ini kasih kau datanya ya. Kasih kau datanya. Di dalam surah apa ini? Kita buka Angin ya. kelihatan. Sejak kapan Ini. bisa angin Di dalam, kelihatan? dengar dulu Dinda, di Tunggu, dalam di sini surah ada menulis dengar angin kelihatan. dulu. Dalam surah Al-An'am ayat 101 Allah menyatakan dia adalah Maha Pencipta segala sesuatu. Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Dia Perkasa. mengatakan dia mengatakan mengklaim tulisan dirinya lo Maha ditulis. Pencipta. Bukan Sekarang ada saya Allah tanya, telah udah. berfirman. Anggap saja begini, anggap saja. Aku pun minta tulisan saja. Aku minta tulisan yang serupa. Kasih satu ayat di Bible Yesus menyatakan dirinya pencipta, Maha Pencipta. Silakan. Silakan. Di mana Yesus menyatakan dirinya Maha Pencipta? Silakan. Silakan. Allah mengklaim dirinya menciptakan langit dan bumi. Allah mengklaim dirinya yang menciptakan segala alam semesta. Kalau untuk mematahkan teori itu, kau hadirkan manusia di atas bumi. Drong, cair Bang Handro. Yang menyatakan dirinya sudah ada sebelum alam semesta ada. Ya, itu dulu kalau kau mematahkan itu. Kalau kau mematahkan klaim dari Allah dalam Quran, kau hadirkan satu sosok makhluk di atas bumi ini yang menyatakan dirinya sudah ada sebelum alam semesta ada. Karena apa? Karena Allah mengklaim dirinya yang Maha menciptakan. Dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan alam semesta. Silakan. Tidak bisa kau hadirkan itu? Oke, sekarang kita komparasi. Adakah ayat yang sama dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya Maha Pencipta? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan dia menyatakan dirinya tidak bisa berbuat apapun. Kalau kalian yakini lagi Yesus itu Maha Kuasa dan Maha Pencipta, berarti ada yang lebih hebat daripada Yesus itu sendiri. Siapa? Tentara Romawi yang telah membunuh dia. Lebih hebat tentara Romawi. Yang dibunuhnya itu ternyata Maha Pencipta. Yohanes 17 ayat 5, ayat 10, ayat 11. Di situ jelas. Jadi kalian kan bacanya Yohanes 17 ayat 3 aja. Yesus utusan itu aja, Yesus utusan Allah. Yohanes Makanya 17 baca. nomor 5. Tanya. Nih, Sekarang ya. tanya ya. Tunggu Sekarang baca tanya. Yohanes 17 nomor 5. Tunggu, jangan jijik dulu baca di dalam. Yohanes tuh Oleh lah yang sebab baca itu ya, Yohanes 17 Bapak. ayat Ini 5. baca. Apa? Ini mau ku baca. Sabar dulu. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri
dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke. Ya. Ini ada kata Sebelum Bapa. dunia Bapa ada. itu Tuhan bukan? Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ada, Dengar paham? dulu, bukan itu makna kata-katanya itu. Itu dimuliakanlah aku Pelan-pelan Bapa. dulu kita tadabur. Sebelum kita tadabur dunia pelan-pelan. ada. Pelan-pelan kita tadabur dulu. Di sini Malulah di kau awal kan. dikatakan, oleh sebab itu ya Bapak ini siapa? Bapak itu sang pencipta. Oke, Tuhan bukan. Bapak itu Theos, Tuhan. Tuhan bukan. Oke, Tuhan. Ya. Lalu kalimat berikutnya Yesus kan, itu kalimat Tuhan. berikutnya. Firman-Nya Kalimat yang berikutnya, hidup. dengar dulu. Kalimat Ya. berikutnya, permuliakanlah aku. Aku siapa? Aku Yesus. Permuliakan. Yesus. Permuliakan itu Yesus Tuhan perbuatan. bukan. Ya, Yesus Tuhan. ya. Oke, Tuhan bukan. Hah? Yesus ini Tuhan bukan. Tuhan, Oke. tapi fisiknya Padamu. 100% manusia. Pada Ya, saat itu dia padamu. berdoa karena Tunggu kefisikan dulu. 100%. Padamu, mu di sini Tuhan mu di sini siapa? Yesus atau Bapa? Yesus wujud manusia, Yesus. itulah Yesus yang wujud manusia. Kalau Bapak Nggak dia nyambung wujudnya kalau bukan itu manusia. Yesus. Bapak itu wujudnya Ini bukan ayat ini. manusia, mengerti nggak? Oleh Ini, sebab oleh itu ya sebab- Bapak itu sang pencipta di atas, bukan Tuhan wujud bukan. manusia. Tuhan bukan. Tuhan, Tuhan, permuliakanlah aku. Aku di sini siapa? Yesus wujud manusia, tapi Ya, rohnya padamu. kealahan. Iya. Ya, Yesus di sini Tuhan bukan. Tuhan, rohnya kealahan Tuhan. Tuhan, tapi Oke, kemanusiaan Bapak- bukan, fisiknya bukan. Bapak Tuhan, Bapak Ya. Tuhan, aku Tuhan. Oke, mu di sini siapa? Padamu Bapa, Bapak Tuhan bukan kan? mengertinya kau? Makanya kalau Iya. Bapak itu Tuhan Bapak itu bukan. wujud kemanusiaan. Bapak itu sang Saya pencipta. tanya, mu di sini Tuhan bukan? Iya, Bapak. Oke, kalau Tuhan gitu, itu Bapak. oleh Yesus sebab itu itu- Tuhan, sama. Ya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, permuliakanlah Tuhan, padamu Tuhan, gitu. Padamu permuliakanlah aku. Aku itu kan sebagai Yesus. Yesus kan dia ada Yesus. namanya Yesus. Permuliakanlah Yesus itu aku Tuhan Yesus bukan? sebagai wujud manusia, sebagai Yesus itu wujud Tuhan manusia bukan? kepadamu Bapa. Iya, Yesusnya Tuhan bukan. Yesus rohnya kealahan Tuhan. Kenapa rupanya? Tuhan kan? Ya udah, Bapak Tuhan bukan. Tuhan. Mu di sini Tuhan bukan. Iya Tuhan. Kenapa? Oke. Oleh sebab itu, ya Tuhan, permuliakanlah Tuhan, padamu Tuhan, gitu. Makanya aku bilang karena kau tidak menganggap Yesus itu 100% wujud manusia. Karena dia berkata 100% wujud manusia, ngerti nggak? Jadi Di mana Allah tertulis? itu sama wujud manusia tidak sama. Di Maka mana ada Yesus berkata? Ada keterbatasan Di mana? fisik. Di mana Yesus berkata, aku 100% wujud manusia, dalam diriku ada roh Allah, di mana? Lah, kutanya di samamu, yang dikandung daripada Maria itu apa? Langsung jadi Anak manusia, laki-laki. Pak? Seorang anak laki-laki. Iya, yang diberikan kepada Maria itu apa? Langsung jadi anak, bukan roh dulu, bukan roh Allah. Seorang anak, nggak ada roh di situ. Seorang anak Di udah langsung dalam, jadi anak tidak. begitu. Tunggu dulu. Lukas Kalau satu. dikasih udah langsung jadi anak gitu maksudmu? Tidak ada proses. Dalam Lukas. Lah, Dalam ini Lukas tunggu 1 dulu, nomor tunggu dulu. Itu 31. dulu bahas. Enggak. Itu dulu bahas baru kamu mengerti konsepnya ini. Itu dulu bahas. Berarti ditinggal. Ini tinggal. Ini ditinggal. Hah? Ini data ini kita tinggal, gitu. Dua anak. Oleh sebab itu ya Tuhan, permuliakanlah Tuhan pada Tuhan, gitu. Ibu anak. Ibu anak. Jelaskanlah dulu. Ku jelaskan Assalamualaikum dulu. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak terima nggak Waalaikumsalam apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu nggak Berarti terima yang- nggak apa-apa. Ku Bukan jelaskan nggak dulu. terima. Ya itu kan Hah? nggak terima, percuma dijelaskan. Jadi ku jelaskan dulu, mau itu nggak terima, mau nggak terserah. Ya. Iya, apa yang mau aku jelaskan? Silakan. Jadi ya itu kan itu kalau mau itu
Ku jelaskan dulu biar itu nyambung konsepnya. Jadi yang dikandung daripada Maria itu adalah roh Allah, berasal daripada Allah. Jangan lupa Di mana? berasal Datanya lah, kasih data lah. Nih, Yang kasih dikandung data. dari Maria itu Maksudmu adalah yang dikandung Allah. Maria itu langsung jadi anak Di manusia mana itu datanya? kan malaikat Gabriel datang ke Bunda Maria, malaikat Gabriel kan Jadi datang ke seorang Maria. anak laki-laki, Lukas 1:31. Memang dia dikatakan seorang anak laki-laki lah, karena dia kan mau menjadi Iya. manusia. Masalahnya itu Iya. bukan dari sperma, mengerti nggak kau? Oh, kalau gitu pun Adam bukan dari sperma Adam, Hawa juga bukan dari sperma. Adam dan Hawa kan manusia yang diciptakan Nah, Yesus Bapa, itu yang diciptakan manusia. Allah. Masalahnya Yesus itu diberikan rohnya kepada Bunda Maria itu yang mengandung itu yang diberikan itu roh, bukan langsung manusia wujudnya, bukan hasil hubungan. mana tertulis? Tidak. Maka Di mana Bapak itu tertulis? makanya dikatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Karena Di mana roh yang tertulis? dikandung itu berasal daripada Allah. Di mana Fisiknya manusia, tertulisnya? di mana tertulis? Mengelakah yang diberikan si Maryam itu kepada yang dinyatakan malaikat Gabriel kepada Maryam itu Kok Isa Maryam kau bawa? dijadikan? Jangan kau bawa Maryam. Loh, iyalah harus kubawa karena di situ malaikat Gabriel datang gini, kepada Dinda. Maryam. Maryam Malaikat yang Gabriel dilahirkan berarti Yesus itu berasal Isa. dari Allah kan? Itu roh Maryam, itu berasal Dinda. dari Allah. Maryam yang dilahirkannya itu yang dilahirkannya itu Isa, bukan Yesus. Memang kayak gini lah cara Oten itu berkembang biak. Bukan jalan menipu. Ngomong suka-sukanya. Datanya nggak ada. Sperma maka tidak bisa dikatakan itu adalah manusia, mengerti? Jadi itu berasal dari Allah, mau nggak percaya mau nggak terserah. Oke, kalau aku buktikan dia dari sperma gimana? Hah? Kalau aku buktikan dia dari sperma gimana? Apa? Ibu dua anak? Hah? Kalau bisa aku buktikan gimana? Bentar ya. Ini data yang kita buka ini. Anak, ibu anak. Ya Nah, mana? kalau aku bisa buktikan gimana? Buktikan Yesus itu hasil dari hubungan sperma. Tapi Oke, kita Alkitab buka ya, datanya. Alkitab. Ya, dia di Biblemu, di Biblemu. Nih, aku buka datanya ya. Ya. Nih, Roma kok jadi gini? Oh, berapa? Roma 1 nomor 3. Tunggu. Buka Bible ya. Tunjukkan cepat. Tunjukkan ke layar. Di mana? Biar semua orang tahu. Bentar, ini kok nggak bisa dibuka dia teman-teman. Tiba-tiba munculnya kok jadi nomor 3 ini. Iya, karena kau itu ambil dari Google itu. Roma 1 nomor 3. Nggak boleh. Buka. Roma Dari 1 nomor Alkitab 3. langsung. Versi paralelnya. Ini tengok. Ada versi-versi dari Alkitab. Ini. Ada kan Tentang Alkitab. anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, ini. Baca ini di kita mana buka, tadi? diperanakan. Roma berapa? Alkitab nggak terima aku itu. Roma 1 Itu nomor bukan 3. itu. Nggak boleh dari Alkitab. Kan ada Alkitab. Roma 1 nomor Alkitab 3. digital. Sperma. Lihat ini sperma. Tengok ya Dinda. Roma 1 nomor 3. Tadi kau bilang kan? Aku bisa buktikan dari sperma. Roma 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, ya. Diperanakkan dari keturunan Daud. Ini keturunan ya. Ya, dari benih. Ini dibaca ini dari benih. Ya, di dalam terjemahan apa ini benih ini? TL terjemahan lama, dari anaknya yang menurut keadaan daging sudah jadi dari benih Daud,
Ya, kita buka ini ya. Keturunan ini benih ini. 4690, tengok ya. 4690. Sperma. Dari sperma nggak dia? Dari sperma nggak? Ya, kalau Daud nggak punya sperma, apapun nggak punya Tuhan. Hei, ibu anak dua. Kalau Daud, tunjukkan. Enggak, itu hasil rekayasa kalian mana? Di sini Rekayasa? tertulis, di sini tertulis tentang anaknya. rekayasa dari mana kok rekayasa? Ya. Ini ditunjukkan ya. Ini ditunjukkan. Nih, Roma 1 nomor 3. Kalian kan punya banyak versi terjemahan. Kita buka terjemahan nama. Dari anaknya yang keadaan daging sudah jadi, ya, daripada benih Daud. Udah, ini keturunannya ini. Nih. Ini keturunan Daud. Keturunan ini kita klik Dinda. Kita perbesar ini. Nah, tertulisnya dari sperma Daud. Kalau Daud tidak menumpahkan spermanya, nggak lahir Maria. Kalau Maria nggak lahir Maria. Kalau nggak lahir Maria, kok nggak punya Tuhan? Kau kan? Mana Alkitabmu? Sekarang ku tantang kau buktikan kepada 1,1K. 1,1K buka sekarang Alkitab ataupun Alkitab digital. Itu bukan versi Tidak. itu diambil kalian. Oke? Di sini tertulis tentang anaknya yang daging diperanaskan keturunan Daud. Keturunan Daud, Maria Yusuf itu keturunan Daud, ngerti? Maria Ini Yusuf kitab sabda loh. keturunan Daud. Baca, Ini kitab bukan sabda. sekarang. Enggak. Kitab sabda ini. Kau ini nggak sesuai dengan Alkitab. Di mana ditulis di Alkitab ada sperma? Cepat buka sekarang. Di sini 1,1 kau mau tahu ke pusukanmu. Cepat. Original teksnya kau buka, jangan terjemahan. Kitab sabda ini punya kalian ini. Cemananya kau? Ini kitab sabda punya kalian ini. Versi kayak mana besarkan ini teman-temannya? Aduh, nggak bisa pula itunya ya. Ntar ya. Nih, mana ya? Ntar ya. Versi paralel, catatan, tafsir atau catatan, analisa kata, ITL dalam draft. Ini kan apa kalian nih? Itu sekalian ini, sabda kitab ini. Orang kau baca terjemahan, ya nggak dapat lah kok ilmunya kalau hanya berpegang pada terjemahan di toko-tokohi. Kalau masih berpegang kepada terjemahan di toko-tokohi aja deh nanti. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Leo Rich. Drong cair Bang Handro. Oke, Leo Rich, selamat bergabung Leo. Halo Leo. Halo Leo Rich. Tap layar teman-teman. Leo. Aku capek kali ketawa dari semalam lah. Beritakan kebenaran. Mau ketawa. Kau tahan aja lah, gak usah ketawa. Iya. Tapi lu arahan ketawa ini. Tapi lucu sekali orang ini. Beritakan, selamat bergabung beritakan. Ya, selamat pagi. Ya, Islam Kristen. Kristen dong, Kristen. Oke, diskusi kita Dinda. Ya, silakan. Oke, kita kaji tema saja Dinda ya. Ganda. Oke, temanya Kristus bukan Tuhan. Kenapa Kristus bukan Tuhan? Arti kata Kristus itu adalah yang diurapi. Ya, kalau dalam bahasa perjanjian baru itu dalam original teks tertulis Kristos. Dalam perjanjian lama itu Al-Masih atau Mesias. Ya.
Nah, itu artinya diurapi, dan bukan hanya Yesus saja yang diurapi, dikatakan di Pak Kristus atau Mesias. Ya, Nabi Daud pun dia diurapi ketika dia didikat menjadi seorang raja. Jika memang Kristus itu adalah Tuhan, coba kasih data dalam Bible yang mengatakan atau mendefinisikan Kristus adalah Tuhan. Silakan. Data, intinya data yang masuk akal adalah Gimana? harus ada saksi. Ya. Data yang masuk akal tentunya harus ada saksi. Saksi tentu data yang baik itulah orang yang terdekat dengan Yesus. Dan saya mau menampilkan Enggak, data. saya tidak tanya itu. Ini pendapat saya mau jawab tentang Tuhannya Yesus, dan saya mau kasih data orang yang terdekat dengan Yesus yang menyatakan, menuliskan itu dalam Yohanes 10 ayat 30. Di situ dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa? Aku dan Bapa adalah satu. Apa pula ini? Aku dan Bapa adalah satu itu menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Saya itu nggak tahu. Gini Dinda, kan pertanyaannya. Yesus itu gini Dinda, dengar dulu. Yesus itu nama atau gelar? Kristus. Yesus. Berarti Yesus Al-Masih, nama artinya atau penyelamat. gelar? Nama. Yesus nama. Yesus nama atau gelar? Nama. Nah, Kristus nama atau gelar? Gelar. Gelar yang saya tanyakan, ya kau dapat informasi dari mana? Kalau gelar Kristus itu gelar buat Tuhan. Ya, karena Al-Masih itu bukan hanya bicara tentang Bom pengurapan. cair Bang Warman, bom. Ya, Al-Masih itu bukan hanya bicara tentang pengurapan, tetapi arti Al-Masih artinya penyelamat. Al-Masih artinya penyelamat. Penyelamat itu berhubungan dengan Lukas pasal 2 ayat kedua, itu Al-Masih. Jadi bukan hanya tentang Kristus, itu artinya penyerapan. Almasi. Kenapa lari ke Almasi? Kata Bang Faruk tadi kan Kristus, dalam perjanjian lama itu Al-Masih. Nah, saya Yang saya jelaskan kata tanyakan Al-Masih. Dinda, Kristus kan siapa artinya yang Al-Masih. informasikan ke kamu gelar Kristus Ya. itu untuk Tuhan? Iya, saya jelaskan. Al-Masih itu artinya penyelamat satu-satunya hanya Tuhan. Apa yang bahas Almasi? Yang bahas Almasi, kamu ada duit 5.000 enggak? Kalau ada duit 5.000, pergi ke warung, beli korek kuping kau dalam-dalam. Enggak ada yang bahas Almasi. Gini penjelasan Bang Faruk tadi, ya, gelar Yesus itu adalah Kristus. Kristus artinya diurapi. Kristus Al-Masih. Nah, saya menjelaskan Ya, itu tentang yang Al-Masih. Astagfirullahaladzim. Kau gagal menelaah pertanyaanku, makanya kau Silakan. kemana-mana. Kalau kita bisa rekam kembali dari awal, Bang Faruk katakan Kristus atau dalam perjanjian lama itu Al-Masih. Yang saya tanyakan dengar, bisa kamu diam sebentar? Nah, biar silakan. kau simak pertanyaanku. Ya. Biar kau simak pertanyaanku ya. Nah, Yang saya tanyakan ini gelar, bukan nama. Iya. Yesus itu kan nama. Kristus itu adalah gelar yang artinya diurapi. Nah, Ya. dalam imanmu, apakah gelar Kristus itu adalah gelar Tuhan? kalau kita hanya merujuk dari Kristus, maka itu gelar itu bicara tentang pengurapan yang diterima oleh Yesus. Gak nyambung sama sekali ya. Pengurapan sama gelar itu apa hubungannya? Nyambung. Pengurapan itu diurapin. Kamu diurapin sama minyak urut GPU. Enggak. Sementara yang ditanya Bang Faro apa? Gini. Sultan itu nama atau gelar? Gimana? Beritakan. Sultan, ya itu gelar atau nama? Gelar. Gelar atau nama sultan? Ya. Gelar, oke. Ada yang nama Sultan juga. Apakah sosok yang bergelar sultan itu adalah Tuhan?
Tentu tidak. Tidak, oke. Sekarang kita ke poinnya ya. Ke poinnya ya. Mudah-mudahan kamu bisa nangkap. Yesus itu gelar atau nama? Yesus kan tanyanya, Pak tanya Yesus itu nama. Yesus itu gelar atau nama? Nama, oke. Kristus itu gelar apa nama? Gelar. Gelar, oke. Apakah manusia yang bergelar Kristus adalah Tuhan? Apakah manusia yang bergelar Kristus adalah Tuhan? Ya Tuhan. Oke, kasih datanya. Kasih datanya dalam Bible dikatakan ya yang bergelar Kristus adalah Tuhan. Silakan. Gitu baru. Yang bergelar Kristus adalah Tuhan. Silakan. Jadi kata Kristus artinya Bang Morban, bro. ya. Jadi tentang Kristus atau Kristus itu sebenarnya bahasanya berhubungan dengan Al-Masih. Itu tidak bisa dipisahkan. Kristus itu artinya pengurapan, bukan hanya dia diurapi. Tapi itu Kristus itu juga kalau dalam iman kami itu berhubungan dengan sebenarnya Roh Kudus yang mengurapi. Bro, cair bang, zoom bro. Ini lari-lari nih anak ini. Enggak, gini aja beritakan. Sudah dijelaskan. Beritakan gini aja. Ya. Kamu tahu nggak kisah masa kecilmu? Tahu, terus? Tahu, oke. Orang tua, Ya. ini jangan marah ya, beritakan ya, jangan marah ya. Waktu kecil kamu pernah dilangkahi dia ya? Aku udah curiga kalau dia kayak gitu. Beritakan. Aku udah curiga kalau dia kayak gitu. Aku udah curiga. Dua itu kecil. Gimana, Bang? Cari yang lain aja lah. Kalau udah kayak gitu bahasa bapak udah curiga. Iya pening kepala aku nggak bisa. Namanya beritakan, apa yang diberitakan? Coba. Ada akalnya loh, masa nggak bisa menyerap kata-kata dia? Menceritakan sejarah lah, menceritakan Yesus lah. Aku tidak bahas Yesus, aku bahas gelar Kristus. Apakah gelar Kristus itu adalah gelar untuk Tuhan? Kalau kau katakan iya, kasih datanya, itu yang kutanya. Oh, bawanya kamu 858. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. 10 nomor 30. Aku dan bapak satu, tak paham. Iya nih. Kenapa ada gunanya kalian noten ya? Tak paham apa sih? Tolong ya adik-adik Oten yang pernah dilangkahi B2 waktu kecil, kalian terapi dulu lah biar sembuh. Jangan masuk dulu ya. Oke, Kakak Raka, selamat bergabung Kakak Raka. Kakak Raka. Oke, Daboy, selamat bergabung Daboy. Daboy. Oke, Riston, selamat bergabung Riston. Riston Selelahi. Ini pernah dilangkahi juga orang saya ini. Riston. Halo Riston. Riston, dia udah terapi dulu lah, Riston, terapi dulu ya. Murni teman-teman, dampaknya waktu kecil pernah dilangkahi B2 itu murni dampaknya, ya kan? Kalau ini dia teman-teman, ini bayinya nih, ya kan? Di zaman dulu B2 itu pakai kandang teman-teman, bebaskan dulu berkeliaran di halaman-halaman itu. Nah, di zaman dulu anak-anak sering dibiarkan diletakkan ke pintu. Kalau B2-nya lompat sempurna gini, tiutung, paling anak-anak itu demam. Paling dia demam, karena dilangkahi gini, tiutung, ini kata pengepung dulu ya. Tapi kalau dia dilangkahi, tergelincir kaki depan dari B2 itu, ekornya kalau kena ke mulut, ayah bercakap. Bayi.
ekornya kalau kena ke mata, ya kan agak-agak juling pandangannya. Kalau kena ke telinganya, ekor bego itu tadi, ayah mendengar. Yang sulit itu kalau kena ke jidat bang, longor anaknya, longor. Ekornya kalau kena jidat si bayi, longor anaknya, longor. Itu yang terjadi sama oten-oten yang naik ini. Ada terapi, cara terapinya itu aku pun nggak tahu kayak terapinya itu ya. Bisa, selamat bergabung Isa. Oh belum lagi teman-teman. Kalau gagal dia melompatinya bang, yang ketiga itu lebih parah lagi. Isa, Mbah Catur, selamat bergabung Mbah Catur. Tep layar lagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbah. Halo Mbak. Mbak Cakung, halo. Maaf bang. Perkenalkan saya Catur dari Jawa. Siap. Iya. Mau beli madu, Bang? Sagin, Jawa Tengah. Kan? Anda dari Jawa mau beli madu? Enggak. Nanti cuma Bang nyimak Kakung. ini, nyimak. Oh, nyimak. Terus kalau Bang Faruk itu saya suka. Kalau ada Bang Faruk itu Ya terus. saya ngikuti terus saya Bang Faruk itu. Ya, Mengikuti Bunda Nora itu, Natalia Iriani itu saya suka tuh. Dan Ya. kedepannya Nanti ada lagi Pak. Ada lagi Mbak Cakung, dipercepat ngomongnya Mbak. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak? ya, Sudah dibawa dulu ya Mbak ya. nyimak aja dulu. Iya dibawa dulu. Sinta, selamat siang. Agama apa Sinta? Sinta. Sinta. Mbak Sinta. Mbak Sinta. Belum dulu ini Pak. Belum duduk. Urunnya. Ringo, selamat siang. Agama apa Ringa? Ringo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ini Bang Parop. Bang Parop, Ya, siap Pak. Iya Bang, ngomong aja Bang. Iya, dengar Bang Faru. Ngomong aja ya. Iya. para oten ini nggak paham ya Bang Parop. Halo bang, coba Bahwa- kita Sabar, cari Kid, ayatnya. sabar, Kid. Roma 1 ayat 3. Sabar kids. Pendeta Ah, oten, terus? pendeta oten kan pernah bilang bahwa Yesus itu Bang Musafir, selamat bergabung. Bang Musafir ada di bawah itu. Abangku. Abangku. Ini Bang, kebesarkan adik Bang Musafir, kebesarkan. Tengok itu Bang Musafir, wah, tersenyum dia Bang Musafir. Suara bangga. Masya Allah. Wow. Cair bro. Masya Allah. 2 paus lewat. Abangku. I love you. Abangku, thank you. Ustaz Dio naik, Ustaz Dio. Ustaz Dio naik. Tapi ngomong-ngomong lah Bang Musafir, mau Bang, Abang kan sering kali tuh kasih kita paus ya kan. Daripada mubazir kan Bang, itu dapatnya cuma 100 lebih. Nah, mending di TF Bang. Mending di TF Bang. Pak boleh gini. Dapatnya. Makasih Bang Dea. Iya, dermawan Bang Musafir, orang yang dermawan. Nanti bisa kita bayar gula-gula nondrong. Tenang
Oh, belum bayar jula-jula dia. Belum bayar dia jula-jula. Kau nunggak berapa minggu jula-julamu? Berapa minggu kau nunggak jula-julamu? Berapa? Akal memang nggak ada akal kau. Itu bukan kau nggak pernah main. 17 tahun nunggak jula-julanya. Itu namanya kok nggak main jula-jula kau itu. Jadi dari awal kau main jula-jula 17 tahun yang lalu belum pernah kau bayar jula-julamu. Astagfirullah. Ngeri kali kodrog. Murah memang 3.000 perak seminggu, tapi 17 tahun ini nggak nyampe. Dikalikan udah berapa itu ya? Makanya kau nanti pulang aku nanti tarik cawatmu lagi ya, tarik nanti ya. Eli bilang lagi, Eli. Eli. Bener-bener aja kau. Rupanya 17 tahun jula-julanya nunggak teman-teman. Kali 3.000. Jula-julanya nunggak. Baca, buka sekarang cepat, buka. Apa yang dibaca ini Ibu dua anak ini. Pak, Roma 1 ayat 3 tadi di mana di situ Ibu dua anak tertulis ini. ada sperma. Kitab Cepat. Ini Sabda kalian Ibu pembohongan. dua anak. 983 orang Kenapa mau nih, melihat Mas? kebohongan dan kebusukan kalian. Cepat, di mana Memang kau yang bohong, Alkitab? Buka ya. Ya udah sabar kok. Sabar teman-teman ya, kita buka, enggak apa-apa. Kita buka. Alkitab. Aku tidak mau itu. Alkitab itu yang jelas. Karena Alkitab kami itu jelas, hanya satu, tidak punya kayak kalian banyak hadis-hadisnya. Ini Dinda, sabar Dinda, saya buka Dinda ya. Kalian itu karena Al-Qur'annya nggak jelas, makanya hadisnya banyak. Sabar Dinda, aku bisa kasih datanya Dinda. Tahu kebusukan kalian itu kayak mana? Sabar Dinda, sabar, jangan kerasukan dulu. Ya di-mute dulu Kerasukan kau suka. jangan di-mute dulu moderator, jangan kasih ngomong di moderator. Dia terserah mau percaya atau tidak data kita, tapi data kita itu terperinci. Roma 1 ayat 3 tadi mana? Saya siap mempertanggungjawabkan data ini di bidang hukum. Oke, update pas tunjuk ya. Gimana buka kamera? Undang aku cepat undang aku buat kamera. Tentang anaknya yang menurut daging dipermuliakan dari keturunan Daud. Ya, kita buka di TL-nya. Ini TL juga ya, TL ini kan kita kalian juga di terjemahan lama ini. Apakah Yesus itu dari sperma? Kita buka. Terjemahan lama dari hal anaknya yang menurut keadaan daging sudah jadi daripada benih Daud. Kita buka di dalam original teksnya. Ya, kata benih, ini benih kita buka ini. Kata benih 4690, arti tertulisnya sperma. Alkitab, kau jangan pembohongan kau. Kalian itu suka berbohong. Kalau si Edis jelas si Edis itu di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran kalian semuanya ngaco, makanya banyak hadis kalian tentang, kau baca di situ tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Yang dari keturunan Daud itu ialah Maria dan Yusuf, diperanakan dari keturunannya. Kau baca di sini mana sperma? Mana sperma? Dinda, ini original. Ini adalah kitab kami yang asli. Ini kitab kami asli satu-satunya. Bukan kayak kalian, banyak Al-Quran, banyak hadis. Terjemahan Dinda. Ada terjemahan kami kayak kalian hadis-hadisnya. Original Terjemahan kayak kalian hadis-hadis. Kami jelas Alkitab, bukan kayak kalian banyak hadis. kau buka di original Di teksnya. sini ditulis tentang anaknya yang menurut daging kefisikan, yaitu Yesus bentuk daging kefisikan. Tentang Ya. anaknya yang menurut daging. Oke, sekarang saya tanya Dinda, yang ada padamu itu Diperanakan dari keturunan Daud, itu adalah Maria dan Yusuf garis keturunan Daud. Paham? Iya, yang ada padamu terjemahan atau original Ada teks. terjemahan. Udah jelas kami itu Alkitab, bukan kayak hadismu itu banyak kali terjemahannya, makanya ngaco semua isinya. Malu kau kan? Malu kau? Hah? Semua yang baca di sini 1,0K baca ini. Tidak ada di sini sperma dan di situ jelas diperanakan oleh
Itulah sakitnya punya Malu kau, talak kau. Kalau mau jadi apologet kau, yang jelas hidupmu. Jangan kau comot-comot. Kalau si Edis jelas ada di Al-Quran, jelas hadis ada. Jadi kalian nggak bisa menentang karena ada bukti nyata. Tahu kalian? Malu. Di mute dia moderator di mute dia. Di mute dia moderator. Mute dia terus. Kenapa Tuhanmu menciptakan makhluk ars? Kutanya dulu. Kenapa Tuhanmu menciptakan makhluk ars di surga? Kenapa Tuhanmu menciptakan makhluk jenis makhluk? Jawab. Kenapa? Jadi gini teman-teman ya, kalau saya berdusta, kalian boleh laporkan saya ke pihak berwajib. Ya, kalau memang ini adalah data yang saya buat, kalian bisa laporkan saya ke pihak berwajib. Tapi sebelum kalian laporkan ke pihak berwajib, laporkan dulu itu sabda kitab. Itu terbitan siapa? Kan kalian kan? Aku buka data loh, kok kerasukan kau? Kan ini dataku ini. Sabda kitab, kenapa ada sabda kitab? Supaya kalian lebih familiar dengan original teksnya. Kau nggak akan tahu original teks Kristus adalah Kristus ketika kau tidak buka sabda kitab, karena memang kalian tidak pernah berdampingan dengan original teks kitab kalian. Kau nggak akan tahu Tuhan itu dalam original teksnya Theos kalau kau tidak berdampingan atau kalau kitabmu tidak berdampingan dengan original teksnya. Untuk itulah dibuatkan oleh kalian sabda kitab di dalam Google gitu loh. Ini datanya. Sabda kitab inilah yang bisa membawa terjemahan kepada original. Roma 1 nomor 3, terjemahan lama, kita baca ya, terjemahan lama TL. Dari hal anaknya yang menurut keadaan daging sudah jadi daripada benih Daud. Ya, benih Daud. Sudah kita baca benih di sini dengan kode 4690 benih. Benih adalah apa nih benih ini? Nih ya. Nih, benih itu original teksnya tertulis sperma. Kenapa aku mau salahkan? Nah, kita baca ya, ingat ya, dari benih Daud, dari sperma Daud kita baca di dalam Roma 1 nomor 1 sampai 3. Nomor 1 sampai 3 biar kalian tahu matannya, isinya menceritakan apa ini nih. Roma 1 nomor 1 sampai 3 ini dia. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci, yang tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kalau kita kembali ke original teksnya tadi, dari sabda kitab tertulisnya yang menurut daging diperanakan dari benih Daud, ya, dari sperma Daud. Jadi Yesus ya di sini dari nomor 1 kalau kita baca, dia diperanakan dari spermanya Daud. Siapa yang bilang, Bang Faruk? Bukan aku yang bilang, sabda kitab ketika terjemahan dikembalikan kepada original teksnya. Itulah keutamaan ketika kitabmu itu ya harusnya didampingi dengan original, supaya kalian tahu makna apa yang disampaikan. Kau nggak akan tahu makna yang disampaikan kalau kau tidak mengkaji original. Kalau kau hanya memegang terjemahan saja, ya, pemahamanmu itu nanti hanya sebatas di terjemahan. Hanya sebatas di terjemahan. Jadi jangan salahkan aku, jangan kejang-kejang sama aku, Dinda, ya. Ya ini alhamdulillah kami apologet Islam bisa membaca ini kan, bisa mengkaji ini kan. Kalau nggak sampai sekarang nggak tahu kalian, sampai kiamat nggak tahu kalian. Oke, naikkan yang lainnya. Jangan kejang-kejang lah kau, apa, ibu dua anak, nanti kena ban aku. Nanti kalau aku kena ban kasihin si Gondrong, ya. Lisa Koto, Kak Lisa Koto, selamat bergabung. Kak Lisa Koto.
Oke, sebelum dinaikkan lagi aku iklan dulu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau membantu perjuangan Bang Faruk ya dan mau lagi membutuhkan madu ya boleh DM Bang Faruk teman-teman ya. Di sini Bang Faruk menjual madu satu botol 180.000 ya, madunya adalah madu murni. Adapun isi madu itu 650 ml. Ongkir dibayar di tempat teman-teman ya. Ya alhamdulillah teman-temannya sudah hampir seminggu maduku belum ada yang laku teman. Lebih sulit yang dagang ini. Oke, Saiful, selamat bergabung Saiful. Saiful. Madu. Ranti, selamat bergabung Ranti, oke. Nanung, selamat bergabung Nanung. Halo Nanung. Oke, turun. Laki-lakinya mana Oten ini? Kok betina yang naik? Assalamualaikum. Dari pagi tadi perempuan yang naik. Waalaikumsalam, Bang M Zaini. Assalamualaikum Pak Faruk. Orang dari pencet. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya mau nonton aja ini, mau dengar aja Pak Faruk ini. Enak juga Pak Faruknya.